welcome back to TJR Kepo episode ketiga bersama saya Vira Rahma Dwi Aryani. Terus simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya, agar kamu mendapatkan video terbaru dari TJR Community. Lupakan gadgetmu, ayo main di rumah. Yeay! Terima kasih Roda Langit bersama TJR dan ID atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara TJR Kepo episode ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini, tema perbincangan hangat kali ini adalah donasi dibilang suci, usaha sedikit, pahalanya ke langit. Sobat TJR itu tahu nggak kalau misalkan TJR Community mengadakan acara TJR kemarin pada tanggal 9 Mei tahun 2020. Nah, kegiatan ini didukung oleh Grut ID dan juga Roda Langit. Grut ID adalah salah satu konveksi yang berada di Pekalongan. Nah, Grut ID ini mengirimkan 127 pieces masker ke TJR Community. Yang selanjutnya TJR Community kembali memperjualkan masker tersebut dan hasil dari penjualan tersebut kami serahkan ke Roda Langit untuk dikelola dan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Sobat TJR pasti kepo banget kan tentang komunitas Roda Langit itu seperti apa. Telah bergabung bersama kita yaitu Kak Rozaliana. Halo Kak Rozaliana. Halo Kak Firna. Halo, boleh sapa Sobat TJR di rumah Kak?
Iya Kak. Ya, ini Kak Rozaliana merupakan salah satu founder dari Roda Langit yang langsung, berarti perbincangan kali ini Kak main ya narasumbernya. Nah, untuk kalian yang kepo terus pantengin IG ini ya. Kak Rozaliana, selamat menunaikan ibadah puasa ya Kak ya. Kita salaman online dulu Kak. Karena lagi PSBB semuanya, jadi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung sama TGR. Kak Rozaliana, di sini Vira mohon izin untuk mengutarakan beberapa pertanyaan seputar komunitas Roda Langit ya Kak ya. Oke. Oke, yang pertama, Vira mempersilakan untuk Kak Rozaliana memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan komunitas Roda Langit kepada Sobat TGR. Oke, nah di sini aku Rozaliana, aku perwakilan dari teman-teman Roda Langit. Nah, Roda Langit itu adalah ruang temu atau wadah milenial yang memiliki jiwa sosial untuk berbagi, untuk menebarkan kebaikan di Indonesia ini. Nah, ya pokoknya kita punya visi yang sama, punya tujuan yang sama untuk mengembangkan Indonesia ini menjadi lebih baik. Ya kita ayo beraksi gitu. Nah, keren banget ya Sobat TGR, komunitas Roda Langit ini selain anak muda ini harus interaktif, harus peduli terhadap lingkungan, bukan gitu Kak Ros? Ya betul, yoi dong. Nah, Roda Langit ini komunitas yang sangat mulia pokoknya. Apapun di sekitarnya itu harus diperdulikan ya Kak Ros ya. Jadi nggak semata-mata mengejar tujuan hidup kita sendiri ya Kak ya. Oke, Ya. Kak Ros ini kan kemarin membantu TGR, program TGR Care ya. Motivasi dari Roda Langit untuk tergerak langsung dalam acara ini tuh apa sih Kak? Oke, motivasi kita ya karena sih kita bergerak di bidang sosial, apalagi di tengah pandemi ini yang dikabarkan Indonesia itu sudah mencapai 14.000 ya korban positif, yang sampai hari ini udah 14.000. Nah, makanya di situ kita kayak tergerak gitu loh hati kita. Oh iya, kenapa sih kita nggak melakukan perubahan nih? Kenapa kita nggak membantu nih teman-teman kita yang khususnya sih para tenaga medis juga, terus pedagang kecil, harian, ojol dan lain-lainnya. Nah, maka di situ kita juga ya kata teman-teman, ayo kita bikin aksi. Ya, kita ikut tergerak tuh langsung gitu. Oh ya, berarti walaupun pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung kayak acara ya. Indonesia sedang kena dampak dari virus tersebut, maka bukan jadi halangan untuk tetap beraksi baik ya Kak ya? Ya, betul. Oke, sasaran kemarin betul Kak yang berlokasi di Tanah Abang, DKI Jakarta dan di Kepulauan Riau ya Kak ya? Kita di Riau, bukan di Kepulauan Riau, di Pekanbaru sih khusus. Oh, di Pekanbaru. Nah, sasaran dari kegiatannya itu apa sih Kak? Nah, kita sih kolaborasi bersama TGR ini, kita membuat paket sembako dan pembagian masker dari bersama Growth.id juga. Nah, di situ kita menyediakan 30 sampai 40 paket sembako yang kita berikan kepada masyarakat ya, khususnya pedagang harian, ojol, pemulung, terus juga ya pejalan kaki. Yang pejalan kaki itu yang tinggal di ruko-ruko. Kenapa tinggal di ruko-ruko? Karena mereka itu tidak bisa membayar kontrakannya, apalagi di tengah pandemi ini ya. Mereka itu sampai diusir, ya pokoknya sampai mereka itu tinggal di ruko-ruko gitu, sampai nggak bisa bayar kos-kosannya. Nah, di situ tergerak hati kita kasih mereka sembako ya, sedikit berbincang sih sama mereka. Ya, mereka juga bilang makasih makasih atas donasinya, karena masih ada gitu orang-orang baik Indonesia yang peduli, karena di kondisi yang saat ini yang perekonomian menurun pun masih ada orang-orang baik yang ingin bersedekah gitu. Baik, berarti sampai ini ya Kak ya, dampak itu sangat berpengaruh banget nih berarti virus ini, sampai ada yang tadi itu ini ya katanya dari kontrakannya, dari rukonya, jadi sehingga tidur di ruko ya, itu kan sangat memprihatinkan sekali ya dengan keadaan seperti ini gitu. Apalagi
yang kepala keluarga gitu ya, harus Iya. ekstra banget nih mencari uang di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah Kak, tadi kan Kakak menyebutkan banyak orang baik yang masih peduli di tengah pandemi COVID-19 ini. Berapa sih Kak jumlah donasi yang terkumpul secara keseluruhan untuk acara kemarin? Oke, untuk acara kemarin itu terkumpul sekitar 1.270.000 dengan 30 sampai 40 paket sembako serta masker yang kita bagikan juga bersama paket sembako itu. Jadi diberikannya berupa paket sembako ya Kak ya, yang tentunya pasti untuk masyarakat terdampak ya Kak ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan kebijakan pemerintah itu PSBB ya. PSBB berarti kita harus jaga jarak, harus pakai masker. Berarti banyak beberapa kendala dalam melaksanakan kegiatan ini gitu. Nah, Vira dan Sobat TGR mau tahu nih gimana sih cara Kak Rozaliana dalam melakukan pembagian teknis di lapangannya. Oke, melakukan teknisnya sih kita ya, apalagi karena PSBB ini ya. Nah, waktu itu sih aku sedikit cerita, kemarin aku juga ikut turun bersama adik aku di Riau. Nah, aku geraknya itu di malam hari. Nah, di malam hari itu jalanan udah sampai ditutup gitu. Nah, terus aku pakai motor yang kayak motor butut gitulah ceritanya. Nah, terus aku jalan, waktu itu di stop polisi sih, tapi mereka bertanya, mana nih ininya, helmnya. Ya waktu itu aku masih nggak pakai helm karena sih dia posisinya di rumahku. Terus dia bilang, mau ngapain nih, kok ini gitu. Oh iya Pak, saya lagi gerak nih Pak, mau bantu masyarakat yang terdampak corona, yang terdampak COVID ini, ya khususnya kayak pedagang harian, mau bagi-bagi sembako sih buat mereka. Nah, terus polisinya bilang, mau bagi sembako, ya udah, polisinya sampai ingin ikut bantu gitu, pengen pinggir ikut salurin gitu. Terus juga aku ngasih di lampu merah juga, terus aku juga ngasih di yang tadinya tuh aku takut di stopin polisi, tapi ternyata polisinya ikut bantu gitu. Seneng banget. Wah, memang kalau niat baik tuh pasti selalu ada aja ya Kak jalannya ya Kak ya. Nah, menurut Kak sendiri nih sama tim nih, ketika ngasih barang ke masyarakat terdampak kan pasti deket-deketan tuh, ada rasa khawatir takut tertular atau lain sebagainya nggak Kak? Insya Allah sih kalau rasa takut pasti ada, tapi kita ya tetap waspada aja, tetap gunakan masker waktu itu, terus juga sarung tangan, teman-teman yang lain juga gerak seperti itu sih. Oh, jadi berarti protek banget ya dalam melaksanakan kegiatan ini, sampai sudah sedia sarung tangan sama masker ya, selalu ngasih sama roda langit, sampai didukung sama Pak Polisi ya secara intens gitu. Ya. Nah, ada nggak sih Kak, kan kita lagi PSBB ya Kak ya, mungkin masyarakat sekitar banyak yang komen gitu, kenapa sih pembagiannya tuh malam hari, kenapa nggak siang hari, atau ada komen-komen yang jelek didapatkan gitu nggak Kak? Untuk di lapangan sih ya kita kadang mau ngasih itu kan, kadang sih Kak kita ngasih itu harus tepat sasaran, karena kalau misalnya nggak tepat sasaran gitu ya pasti banyak orang yang nggak kebagian gitu. Karena juga waktu itu cerita sebelumnya aku juga pernah aksi gitu berbagi sembako, itu berebutan sampai mereka tuh ngejar-ngejar gitu. Nah makanya aku di situ gunakan motor aja nih, aku gunain motor sambil berjalan. Ya udah aku gunain motor sambil berjalan ya. Alhamdulillah aman sih, alhamdulillah. Jadi aman ya Kak ya. Oke Kak Ros. Nah, pertanyaannya selanjutnya nih Kak Ros nih. Setelah mengadakan aksi kemarin, apa sih harapan dari Roda Langit untuk Sobat TGR? Nah, harapan kami dari Roda Langit, semoga sinergi kita ini terus berlanjut, karena masih banyak orang-orang di Indonesia ini khususnya
yang terdampak COVID ini yang membutuhkan bantuan dari kita. Ya, dengan sedikitnya sedekah yang kita berikan kepada para penerima manfaat tentunya membuahkan hasil yang besar untuk mereka yang menerima. Dan harapan kita ya semoga corona ini cepat berlalu dan juga kita bisa berkumpul lagi. Oke Kak Ros, dalam pembagian bantuan kemarin, tanggapan apa nih? Tanggapan dari masyarakat sekitar yang mendapatkan bantuan tersebut yang membuat hati Roda Langit itu semakin tergugah untuk melakukan hal-hal baik. Tanggapan dari penerima manfaatnya nih? Iya, dari penerima manfaatnya. Tanggapan dari mereka merasa terharu karena ya dengan kepeduliannya orang-orang baik Indonesia itu mereka jadi terbantu gitu. Mereka jadi yang tadinya bingung nih mau makan apa nih hari ini, sampai beras aja susah untuk didapat, ya mereka kayak terharu gitu, mengucapkan rasa terima kasih yang sangat luar biasa kepada kita Roda Langit, TGR dan Growth.id karena sembako dan juga masker yang kita berikan. Karena ya beberapa hari yang lalu sih juga aku sempat gini juga ke via WA ke teman-teman yang lain, dapat sharean kalau tetangganya, kalau saudaranya itu sampai jual barang-barangnya itu buat makan gitu loh. Aku jadi kayak terharu gitu melihat mereka yang kok sampai segini banget ya di tengah pandemi kayak gini. Ya dari situ aku kayak ngerasa, dan aku dan teman-teman ngerasa kita bersyukur banget ya masih bisa gerak bantu yang lain, kita masih bisa berbagi, kita masih bisa menebarkan kebaikan. Itu aku dan teman-teman sangat sangat senang sekali. Nah ya, Roda Langit ini berarti bisa disebut sebagai pelopor kebaikan sosial di tengah pandemi COVID-19 ini ya Kak ya. Oh iya Kak, Vira mau tanya nih Kak Ros, kan kalau misalkan kita suka mengabadikan momen ya ketika kita memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Nah kadang-kadang Kak Ros suka ada yang beranggapan kalau misalkan kita memberikan bantuan harus diabadikan, itu malah dibilang ria Kak Ros. Jadi gimana tanggapan Kak Ros mengenai masyarakat yang beranggapan kalau mengabadikan foto itu adalah berupa hal yang ria? Kalau menurut aku sih, kalau kebaikan itu harus harus dipublikasikan. Kenapa harus dipublikasikan? Karena dengan orang melihat foto atau video kita itu, hati mereka tuh ikut membantu, ikut menebarkan kebaikan juga, bahkan ikut tergabung menjadi relawan bersama kita untuk menebarkan kebaikan. Jadi menurut aku ya untuk kebaikan ya wajar aja ria, agar virus yang ria ini yang tadi bukan ria sih, agar virus yang kebaikan ini bisa tertular juga ke mereka tentunya. Berarti secara tersirat ini dari foto tersebut sebenarnya kita mengajak ya Kak ya untuk orang-orang sekitar untuk terhadap lingkungan, bahwa menyadarkan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan di lingkungan kita, nggak harus berfokus pada tujuan kita sendiri aja nih gitu kan, karena alhamdulillahnya kita masih bisa diberikan kesehatan, makanan, dan rumah ya, sedangkan masyarakat terdampak kan suka ada yang diusir dari kontrakannya ya Kak ya, dari rukonya, jadi tinggal di emperan seperti itu ya Kak ya. Nah Kak, terakhir nih Kak nih, menutup perbincangan hangat kita Kak, gimana sih cara bergabung untuk komunitas Roda Langit? Siapa tahu nih Sobat TGR tertarik, wah Roda Langit nih pelopor banget nih, terus tertarik mau ikutan gitu, gimana Kak caranya? Dan bagaimana cara untuk mendonasikan rezeki kita ke Roda Langit? Karena pasti Sobat TGR udah nunggu nih, wah gimana sih nih mau cara mendonasikan rezeki kita ke Roda Langit? Oke, nah cara untuk bergabung di Roda Langit ya tentunya harus memiliki jiwa sosial.
ya karena kita sebagai relawan tentunya meluangkan waktu kita, meluangkan waktu untuk berbagi untuk melakukan aksi-aksi sosial. Ya cukup di DM aja ya melalui Instagram Roda Langit. Juga ada nomor admin yang kita terakan di bio Roda Langit. Nah itu cukup ngirimin KTP dan komitmen aja sih gitu. Nah terus kalau mau donasi bisa via DM. Nah nanti bisa dihubungi melalui nomor yang tertera di bio Roda Langit. Nah nanti bisa transfer melalui admin di Roda Langit. Nah itu juga nanti kita bisa berbagi kegiatan, aksi dan lain-lainnya. Berarti cukup mudah ya Kak ya bergabung di komunitas Roda Langit. Yang penting punya jiwa sosial. Yang terpenting adalah punya jiwa sosial dan komitmen serta luangkan waktu ya Kak ya. Soalnya percuma ya Kak ya. Kadang banyak orang yang hanya ikut beberapa komunitas hanya untuk memperbaiki CV lah ya Kak ya. Jadi yang dibutuhkan adalah sebuah komitmen. Terjun bergabung langsung nih sama komunitas Roda Langit memang untuk peduli terhadap lingkungan, bukan hanya semata-mata untuk sombong, untuk pria, hanya untuk berbagi CV gitu ya Kak ya. Iya. Nah, Sobat TJR, setelah perbincangan hangat ini gimana? Sobat TJR punya pertanyaan nggak untuk lebih mengulik lebih dalam lagi tentang komunitas Roda Langit? Kalau misalkan Sobat TJR punya pertanyaan, ketik di sini ya di kolom komentar, nanti Vira akan bacakan. Kalau Vira yang tanya boleh nggak nih Kak? Kalau di live kan pertanyaan kita udah selesai ya? Iya. Namanya unik banget kan Roda Langit ya? Itu gimana sih Kak? Bisa dinamakan Roda Langit? Roda aku sih awalnya Roda Langit ini berdiri di bulan Juni awal, itu di tahun 2019 dulu. Nah di situ aku ceritanya lagi bagi-bagi takjil juga, bikin-bikin aksi sama teman-teman. Terus juga karena kita udah beberapa kali sih bikin aksi. Nah di situ kenapa kita nggak bikin ini aja ya komunitas gitu. Jadi kita bisa sambil berbagi gitu kata teman-teman. Boleh juga tuh. Ya udah kita bincang sampai nemuin nama itu seminggu. Aku kepikiran nggak tahu kenapa kepikiran kayak roda langit gitu kan. Roda yang bentuknya itu bulat, artinya lingkaran atau lingkaran yang artinya itu orang-orang baik yang berjiwa sosial yang ada dalam satu wadah berbentuk lingkaran gitu. Nah, yang memiliki langit itu yang memiliki jiwa sosial yang ada di berhubungan itu kepada Allah gitu. Langit kan di atas. Nah, jadi dia itu kayak berhubungan dengan Allah melalui niat baik. Makanya di situ kita mendirikan Roda Langit ini untuk aksi-aksi sosial. Ya pada umumnya sih Roda Langit ini bergeraknya di bidang pendidikan untuk anak-anak pelosok desa. Nah, cuman kita ya udah kita juga aksi yuk kata teman-teman, juga aksi yuk apalagi setiap ada ini aja sih kita juga aksi. Setiap ada kegiatan kita aksi, setiap apa kita aksi. Nah, karena sebelumnya di bulan Maret sebelum corona 1 minggu sebelum PSBB, sebelum di lockdown, nah itu kita sempat ngadain pelatihan komputer bukan pelatihan, kayak pengadaan komputer untuk UNBK di Baduy. Nah di situ anak di Baduy itu mereka nggak memiliki komputer gitu untuk UNBK, apalagi UNBK kan udah mau mendekati nih. Ya udah akhirnya main-main ke sana, mereka ngubungin kita, bisa nggak nih Roda Langit untuk bantu. Oh ya udah akhirnya kita gerak bareng-bareng sama teman, dan alhamdulillah kita udah bisa ngasih 4-6 komputer sih di sana. Dan setelah itu nggak tahu kenapa ya nasib mereka yang tadinya pengen ujian menggunakan komputer kita ya sekarang kan jadi online ya UNBK. Makanya ya tapi alhamdulillah komputer yang diberikan Roda Langit dari donasi para donatur alhamdulillah sudah kita salurkan.
Wah, luar biasa sekali. Ternyata aksinya sudah banyak ya. Roda Langit itu berarti nama yang disusun dengan mengharapkan ridho Allah ya. Karena tadi kan kakak bilang langit itu kan berurusannya sama Tuhan gitu ya. Nah, dari cerita kakak nih, kakak komunitas Roda Langit itu sudah mengadakan aksi banyak ya kak ya. Boleh disebutkan nggak kak beberapa aksi saja? Oke, kita mulai aksi itu sih awalnya kita ngadain pelatihan komputer gitu. Kita ngadakan pelatihan komputer di desa-desa. Pertama itu di Bogor, aku lupa nama tempatnya apa. Nah di situ kita ngadain pelatihan komputer, berbagi dengan mereka di sana. Karena mereka anak-anak di sana itu tidak memiliki pengetahuan mengenai komputer, mengenai teknologi pun mereka nggak tahu. Ya udah, akhirnya kita coba bawa beberapa laptop. Nah, sekitar 10 laptop. Nah, itu kita ajarin adik-adik di sana. Bahkan mereka aja pas kita ngajarin itu mereka nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu ini namanya mouse, nggak tahu ini namanya keyboard, nggak tahu ini. Ternyata dalam hati kita, wah ternyata banyak ya anak-anak di pelosok desa ini yang minim banget ilmu pengetahuannya mengenai teknologi. Apalagi dengan berkembangnya teknologi saat ini, tentunya kan memacu diri kita untuk terus belajar, untuk terus mengenal dunia teknologi ini. Karena kalau misalnya kita nggak mau belajar, nah pasti kita ketinggalan zaman. Nah itu aksi pertama kita ngadain. Terus juga kita ngadain dulu di Bekasi, di rusun, aku juga lupa rusun apa sih namanya ya. Nah itu alhamdulillah di situ ada sekitar 100 anak. Pas kita bikin pelatihan nih, itu ada 100 anak yang tertarik dengan belajar komputer ini. Bahkan yang kita bawa komputernya itu nggak sampai, cuman 30 komputer waktu itu. Kita nggak nyangka anak-anak yang datang tuh banyak. Ternyata yang minat belajar itu banyak gitu. Wah ternyata ya kita akhirnya bikin pergantian aja, sesi per sesi. Ini anak ini per sesi 1, sesi 2 gitu. Jadi semuanya ikut belajar komputer. Terus juga alhamdulillah kita mengadakan aksi bersih-bersih di waktu itu, bersih-bersih sampah di Bundaran HI. Nah itu bareng-bareng teman-teman Roda Langit kita ngelakuin aksi bersih-bersih sampah. Kita ngumpulin sampah di Bundaran HI ya bersama teman-teman. Dan alhamdulillah itu kita dapetin 10 kantong. Itu full banget, banyak banget sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh orang-orang yang salah-salah lah buang sampah. Jangan gitu ya, mau makan tapi buangnya sembarangan, mau minum buangnya sembarangan. Nah itu sih, alhamdulillah semenjak ini ya udah berdirinya hampir 1 tahun sih. Besok kita happy handip bulan Juni. Wah, ya kalau mau jadi sekarang basi nggak nih kak? Justru waktunya ya. Belum dong. Nah, dari foundernya langsung menjelaskan bahwa aksinya itu terhadap lingkungan juga ya kak ya, mencerdaskan bangsa juga. Nah, Kak Ros, apa sih kuncinya dalam 1 tahun ini tapi banyak banget Roda Langit udah melakukan aksi? Kenapa kak? Kunci dari kesuksesan aksi-aksi yang telah diadakan komunitas Roda Langit. Padahal kalau misalkan kita lihat 1 tahun itu masih jangka waktu yang singkat gitu ya, tapi aksinya sudah banyak sekali. Kuncinya sih kita komitmen aja, kita terus peduli kepada lingkungan, kepada teman-teman kita, saudara. Ya khususnya sih kita harus peduli dulu di daerah sekitar kita, di lingkungan. Karena kalau misalnya kita pengen ngelakuin aksi, ngapain kita sih? Contoh nih, ngapain sih kita jauh-jauh ngelakuin aksi bersih-bersih sampah di Bundaran HI bla bla bla, tapi sementara sampah di rumah kita aja nggak kita bersihin, atau di lingkungan RT kita nggak kita bersihin. Maka peduli dulu sama lingkungan kita sendiri, baru kita bisa tergerak untuk membantu menggerakkan aksi-aksi lain di luar sana. Nah makanya itu aku suka sharing sama teman-teman untuk menjadi relawan itu ya
harus dimulai dari lingkungan kita sendiri. Di rumah kita harus bisa jadi relawan ya, ketika melihat sampah, ketika ngelihat tetangga kita yang kekurangan makanan, yang keputus sekolah anaknya, itu kita bantu. Caranya gampang banget sih untuk berbuat aksi sosial itu menurut aku, karena kita kan semua pasti punya sosial media ya, seperti Facebook, seperti Instagram dan lain-lainnya. Untuk menjadikan sifat kerelawanan itu tentunya tergerak di lingkungan kita. Kalau misalnya kita melihat saudara kita, teman kita yang kesusahan, nah itu kita harus bantu mereka dulu, baru kita bisa bantu yang lain. Apalagi bantu orang tua kita dulu tentunya. Nah, Sobat TJR, dari penjelasan Kak Ros menerangkan bahwa ketika kita ingin menjadi relawan atau ingin membantu atau ingin berkontribusi ya Kak ya untuk lingkungan, kita harus tahu alurnya ya Kak ya. Mulai dari alur terkecil yaitu keluarga, lingkungan, tetangga, teman, baru nanti lingkungan yang jauh dari kita. Jadi jangan lompat gitu ya Kak ya. Tiba-tiba di rumah kita males beres-beres rumah, rapi-rapi rumah, sampah banyak berserakan, tiba-tiba menjadi relawan kebersihan di kota lain ya. Maksudnya jadi peduli terhadap kota lain tapi rumahnya sendiri, kotanya sendiri gitu, belum dibersihin gitu ya. Oke Kak Ros, nah dari tadi kan kita tanya seputar apa sih reaksi yang didapatkan oleh Roda Langit terhadap kegiatan ini. Nah sekarang kita mau tanya nih Kak Ros, apa sih benefits yang bisa kita dapatkan ketika kita peduli terhadap lingkungan kita? Tentunya sih pada diri kita sendiri ya. Kalau misalnya kita berbagi, kalau misalnya kita peduli terhadap lingkungan, yang pertama sih kita mendapatkan pahala gitu. Pahalanya ya buat kita juga gitu. Nah makanya pokoknya lakuin dulu dari hal kecil, ya, baik itu buang sampah atau apa, yang penting tergerak aja dulu nih hati kita. Makanya kita ngapain sih jauh-jauh jadi relawan tapi nggak bisa untuk berbagi, nggak bisa berbagi di lingkungan kita gitu. Nah karena kalau kita misalnya berbagi itu kan tentu pahalanya luar biasa, apalagi kan pahala itu kan nggak bisa kelihatan ya, kita kan cuma Allah yang tahu gitu. Yang penting kita tetap lakukan kebaikan aja, karena salah satunya tentu ini menjadi ladang pahala buat kita di akhirat kelak. Nah Sobat TJR, benefit yang paling utama adalah pahala. Sesuai dengan tema kita, usaha sedikit, pahalanya selangit. Ya. Oke Kak Rozaliana, ayo Sobat TJR ada yang mau bertanya nggak? Ayo segera ketik pertanyaannya, kulik lebih dalam komunitas Roda Langit. Mau tanya-tanya boleh kan ya Kak ya? Boleh. Kalau ayo gimana Sobat TJR, kita tunggu ya pertanyaannya. Oh iya Kak Ros, jumlah anggota komunitas Roda Langit ada berapa sampai sekarang Kak? Untuk teman-teman Roda Langit sih, kita yang tergabung dalam grup itu ada sekitar 30 orang. Ya 30 orang, mereka itu yang ya masih pekerja, juga ada anak-anak, dewasa yang tergabung di Roda Langit itu. Oh, anak-anak ya Kak ya? Anak-anak boleh tahu usia berapa? SMA sih, SMA yang tergabung itu SMA kelas 2 SMA. Waktu itu dia sempat DM aku di Instagram, katanya Kak, aku boleh nggak masuk ke Roda Langit? Wih boleh banget dong. Nah yaudah, akhirnya caranya gampang kok, yang penting kamu mau berbagi, mau komitmen, ya tetap pendidikan sekolah sih nomor 1 di nomor 1. Nah, Kak Ros, di sini ada pertanyaan nih Kak Ros dari Kak Fajar. Pertanyaannya adalah, Kak, kesan menarik apa yang dilakukan Roda Langit saat membagikan masker dari TJR?
kesan menarik yang dilakukan Roda Langit dari saat membagikan masker. Ya kita dengan adanya masker ini, apalagi masker yang saat ini tuh udah mulai menipis, untuk tenaga medis saja susah gitu. Nah makanya kita dari masker itu kita sangat berterima kasih gitu, kita terharu. Bahkan itu para penerima manfaat aja yang seperti pemulung itu mereka bilang, Kak kita makasih ya maskernya, maaf saya juga nggak punya sih sebelumnya. Terus ada juga yang bilang, ih makasih ya maskernya, alhamdulillah akhirnya punya ganti nih maskernya, karena maskernya itu nggak dicuci-cuci, punya cuma satu doang, untuk beli dengan harga 5.000 aja. Yang dijual rata-rata masker ya cuma 5.000. Nah itu mereka nggak sanggup untuk beli masker, itu mereka nggak sanggup. Makanya dengan adanya masker, terus adanya sembako itu, wah mereka tuh kayak terkesan terharu gitu. Udah dapat masker, bisa ganti-ganti, bisa dicuci, terus dapat lagi sembako untuk dimakan, untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga tentunya di bulan Ramadan ini. Tentunya sangat berkesan sekali ya Kak ya, karena Sobat TJR di sini, makanya Sobat TJR di tengah pandemi COVID-19 ini harus lebih bisa menghargai uang ya Kak ya, karena itu masyarakat terdampak 5.000 saja masih agak sulit untuk mendapatkannya ya Kak ya. Makanya kita harus mengutamakan mana keperluan primer, mana keperluan sekunder ya Kak ya. Iya. Ayo Sobat TJR, mari ulurkan lagi, berikan pertanyaan yang banyak untuk Kak Ros seputar Roda Langit. Gimana? Ayo Sobat TJR, masih kita tunggu loh pertanyaannya. Di sini Kak Ros juga masih ready untuk menjawab ya Kak Ros ya, sambil ngabuburit dan lagi. Ayo Sobat TJR, kami tunggu pertanyaannya ya. Oh iya, kemarin aku juga ini pas ngasih sembako ya, aku juga ngasih awalnya di tetangga aku, karena waktu itu mereka itu yang kesusahan sampai ngutang gitu. Ya udah, akhirnya aku ngasih dulu nih ke tetangga, berbagi sih sama mereka, dan baru berbagi ke yang lain. Ya yang penting dikatakan aja bareng teman-teman juga sih. Nah, Kak Ros, kita dapat pertanyaan lagi nih Kak Ros dari Agmina. Pertanyaannya, apa program terdekat Roda Langit Kak Ros? Oke, program terdekat Roda Langit ya, kita selama masih COVID ini tentunya ya kita masih bergerak di pergerakan ya, untuk membantu masyarakat, terus tenaga medis tentunya ya, karena tenaga medis aja itu kayak kekurangan APD, masker, dan lain-lainnya sih. Nah, program terdekat kita itu kita masih bergerak di COVID-19 ini, tapi setelah COVID ini kita tentunya pasti beralih ke program pengadaan komputer lagi tentunya, untuk di pelosok-pelosok desa dan berbagai aksi lingkungan ke desa-desa lainnya. Oh iya Kak Ros, Roda Langit itu kan bukan hanya berkolaborasi di pandemi COVID-19 ini Sobat TJR. Nah makanya kalau Sobat TJR punya komunitas lain, ingin bergabung atau bekerja sama bersama Roda Langit di hari-hari lain, di bulan-bulan lain setelah pandemi COVID-19 ini, masih bisa kan Kak Ros? Masih banget dong tentunya. Karena ya untuk berbagi aksi itu sih bisa kapan aja dan di mana aja. Karena kita untuk menebar kebaikan itu ya nggak apa-apa sedikit, tapi itu menebarkan manfaat yang luar biasa gitu buat para penerima manfaat lainnya. Nah itu Sobat TJR, nggak apa-apa sedikit, yang penting bisa menebarkan sebuah kebaikan. Nah Sobat TJR, Roda Langit ini adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial, bukan hanya di pandemi COVID-19 ini ya. Jadi nanti kalau misalkan mau berkolaborasi di lain-lain waktu masih bisa ya Kak Ros ya. Tentunya ditunggu banget nih kolaborasi bareng TJR-nya lagi ya Kak ya. Iya. Nah, jam kayaknya sudah mendekati waktu maghrib ya Kak ya. Kak Ros barangkali mau mempersiapkan makanan berbuka untuk keluarganya?
Sobat TJR, terima kasih ya. Vira mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih telah bergabung di acara TJR episode ketiga. Kak Ros, Vira mewakilkan dari TJR Community mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan kita selamat praktek dulu, Kak. Selamatnya kayak interaksi langsung. Allah bisa mempertemukan kita biar interaksi langsung, kolaborasi langsung, nggak via online kayak gini ya. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Oke, untuk Sobat TJR dan Kak Ros, terima kasih. Saya Vira Rahma Dwi Aryani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.